Di episode kali ini, kita akan menceritakan pengalaman seorang pramugari yang menjalankan tugasnya untuk mengantar sebuah jenazah. Bersiaplah. Oke, dalam film ini kita akan diperkenalkan dengan karakter Pim. Pim ini merupakan seorang pramugari di sebuah bandara internasional di Thailand. Untuk masalah jam terbang, Pim ini udah bisa dibilang sebagai seorang pramugari senior ya, karena emang udah pengalamannya tuh banyak banget. Tapi dari sekian banyak pengalaman, ada satu yang gak bakal dia lupakan, karena dia ditugaskan untuk mengantar sosok mayat dari seorang putri kerajaan sebuah negara. Ternyata kehadiran putri kerajaan ini membawa sebuah rahasia yang sangat kelam. Awal cerita dibuka dengan Pim yang sedang beristirahat, mendadak dipanggil oleh atasannya untuk tugas mendesak. Tugas tersebut adalah melayani penerbangan khusus. Penerbangan ini sangat tidak biasa karena hanya memiliki satu penumpang saja. Bayangin, pesawat eksklusif yang begitu besar hanya dihuni oleh satu penumpang saja. Pim dikasih tahu bahwa penumpang ini bernama Putri Sophia. Nah, Pim ini ingat siapa Putri Sophia karena ternyata setahun lalu Putri Sophia dan suaminya Pangeran Albert pernah pakai maskapai dia juga buat liburan ke Phuket, ke Thailand. Nah, mereka bilang mereka tuh senang dengan pelayanan maskapainya, khususnya untuk Pim dan juga timnya. Nah, di sini Pim sempat bingung kenapa nih sekarang yang berangkat cuma Putri Sophia aja. Pangeran Albertnya kemana? Kenapa putrinya dibiarkan sendiri gitu? Nah, di sini ternyata Pim nih dengar rumor bahwa hubungan Putri Sophia dengan Pangeran Albert itu lagi nggak baik-baik aja. Bahkan ada yang bilang bahwa Pangeran Albert nih udah selingkuh dari Putri Sophia. Nah, singkat cerita, Pim udah di bandara menunggu sosok yang paling disegani, yaitu Putri Sophia. Pada saat itu sebenarnya Pim akan ditemani oleh satu pramugari lain, namanya tuh Tui. Nah, si Pim dan Tui ini tuh udah sahabatan banget dari dulu. Cuma ya waktu itu kebetulan Tui ini lagi kena musibah. Katanya adiknya tuh meninggal. Makanya sekarang yang akan melayani Putri Sophia hanya Pim seorang. Datanglah Putri Sophia menuju pesawat, melihat ke arah Pim dengan sinis. Kira-kira ada apa ya di antara mereka? Singkat cerita, pesawat Pim pun akhirnya take off. Mereka menuju Phuket, Thailand. Nah, selama di pesawat ini, Pim ternyata diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi oleh Putri Sophia. Pim ini, sebagaimana pramugari pada umumnya, ini berusaha untuk memberikan pengalaman terbaik untuk penumpang. Saat menyapa Putri Sophia, Pim sama sekali tidak digubris. Bahkan Putri Sophia terus saja melihat ke arah jendela, seolah menatap wajah Pim saja dia enggan. Pim kemudian menawarkan minum, teh atau kopi. Katanya dia pengen kopi yang panas aja. Itu pun dia baru ngomong setelah beberapa kali diajak ngomong sama Pim. Nah, saat kopinya datang, Putri Sophia dengan sengaja menumpahkan kopi panas itu ke tangannya Pim. Otomatis dong di sini Pim ini kepanasan, bahkan tangannya tuh langsung merah kayak kena luka bakar. Pim tahu bahwa Putri Sophia sengaja menumpahkan kopi itu ke tangannya, soalnya dia emang lihat sendiri Putri Sophia melakukan itu. Dia mau marah tapi ya ini putri kerajaan. Jadi Pim gak bisa ngapa-ngapain selain dia yang minta maaf. Di area gali atau area untuk menyiapkan makanan dan minuman, Pim menyiapkan gelas dan minuman yang baru. Dan dia jujur udah kesel banget sama kelakuan si Putri Sophia ini. Mentang-mentang dia putri kerajaan, dia bisa merendahkan orang semena-mena. Karena udah kesel, diam-diam Pim mengaduk cangkir kopi barunya dengan hak sepatu. Bukan dengan sendok atau garpu, tapi dengan hak sepatu. Udah kesel banget ini Pim. Akhirnya dia membawa secangkir kopi itu ke hadapan Putri Sophia. Namun pada saat itu Putri Sophia udah nggak mau minum kopi lagi. Putri Sophia malah salfok sama cincin yang dipakai oleh Pim. Cincin dengan berlian atau mungkin permata berwarna biru yang indah. Plot twistnya adalah ternyata Putri Sophia juga memiliki cincin yang sama. Benar-benar sama persis. Putri Sophia mendapatkan cincin itu dari suaminya sendiri, Pangeran Albert. Apakah Pim juga mendapatkan cincin itu dari Pangeran Albert? Tadi kan di awal juga disebutkan bahwa ada rumor yang mengabarkan renggangnya rumah tangga Putri Sophia dan Pangeran Albert. Apakah ini disebabkan oleh orang ketiga? Dan orang ketiga itu adalah Pim sendiri. Jangan-jangan Putri Sophia sengaja membooking maskapainya Pim dengan tujuan untuk mencari tahu sekaligus memberikan hukuman pada Pim. Makanya di awal Putri Sophia juga kan tadi kayak sinis gitu kan sama Pim.
Nah di sini Pim udah nyadar nih, kayak dia udah ketar-ketir. Kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun Putri Sofia nampak seolah menakut-nakuti Pim. Dia memberitahu soal hukuman bagi pelakor alias wanita yang merebut suami orang. Putri Sofia menjelaskan bahwa hukuman bagi pelakor di negaranya adalah diikat, ditelanjangi, dilempar batu oleh warga hingga mati. Dan sebelum mati, si pelakor harus berlutut, memohon ampunan dari sang istri sah. Mendengar cerita itu, Pim nampak ketakutan, sementara Putri Sofia menatapnya penuh curiga. Kira-kira apakah benar Pim ini merupakan selingkuhan dari Pangeran Albert? Tonton sampai akhir ya. Singkat cerita, Putri Sofia ingin makan, dan sama seperti sebelumnya, segala hal tuh diribetin sama Putri Sofia. Najis deh sebenarnya. Tapi mungkin karena dia pengen ngerjain selingkuhan suaminya itu ya, Putri Sofia pengen makanan yang gak ada di pesawat. Kan aneh ya, udah tahu lagi di pesawat malah pengen makanan yang gak ada di pesawat. Mikir apa sih Putri Sofia ini? Dipikir ada Warzone kali. Ya udah, ternyata Putri Sofia tuh pengen bekal makanan dari Pim aja katanya. Ya udah, Pim kayak nahan-nahan, dia menghela nafas dan akhirnya menyajikan makanan khusus untuk kru, yaitu mie instan. Mie ini tuh ada udangnya, dan Pim baca di panduan kalau Putri Sofia ini sangat alergi terhadap udang. Ya udah, Pim pisahin tuh udangnya dan hanya tersisa mie instannya saja. Lahap loh, dimakan mie-nya. Tapi itu gak lama, karena setelah itu Putri Sofia batuk-batuk kayak keselak gitu. Pim gak ngerti kenapa, karena udangnya kan udah dia pisahin juga. Atau karena mie-nya yang udah terkontaminasi oleh udang, kan biasanya ada airnya gitu kan. Nah, si air itu mungkin udah tercampur sama mie instan dan dimakan oleh Putri Sofia. Di sini Pim berusaha untuk mengambil minum ya, tapi Putri Sofia tidak memerdulikannya dan langsung pergi ke toilet. Nah, Pim yang mau nyiapin obat, tapi dia salfok sama foto-foto yang ada di kursinya Putri Sofia. Dan Pim kaget banget karena foto itu adalah foto dia sendiri sama seorang pria. Dan kalian tahu siapa pria yang dimaksud? Yap, itu adalah Pangeran Albert. Jadi di sini Pim udah nyadar bahwa Putri Sofia udah mengetahui bahwa Pim ini adalah penyebab retaknya rumah tangga Putri Sofia dan Pangeran Albert. Pim adalah selingkuhan dari Pangeran Albert dan Putri Sofia kini telah mengetahuinya. Saat akan bersiap untuk pergi, tiba-tiba di belakangnya sudah ada Putri Sofia menatapnya dengan wajah yang suram. Kulitnya memerah seperti terbakar dan matanya juga sebagian kayak terlihat berdarah. Ternyata Putri Sofia ini tuh memang jangan berurusan sedikit pun dengan udang. Singkat cerita, pesawat ini sampai di Phuket, tapi Putri Sofia bukan liburan, dia malah langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Pim di sini ngerasa takut banget. Bahkan sebelum Putri Sofia dibawa ke rumah sakit, si Putri Sofia ini tuh kayak ngelihat ke arah Pim dengan matanya yang berdarah itu. Pim udah ketakutan, namun dia belum tahu bahwa semua ini hanyalah permulaan karena teror yang sebenarnya akan segera datang. Keesokan harinya Pim mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan. Putri Sofia meninggal dunia. Dan yang lebih membuatnya kaget adalah Putri Sofia ini akan segera diterbangkan ke negaranya di Eropa, dan sama seperti sebelumnya, Pim akan menjadi satu-satunya pramugari yang menemani Putri Sofia. Kapten udah memberi arahan pada Pim untuk menjaga Putri Sofia. Mayat Putri Sofia. Pim awalnya sempat ragu dan mengeluh, namun kapten memaksanya demi menjaga nama baik maskapai. Mau tidak mau, Pim akhirnya harus menjalankan tugas ini di kabin pesawat dengan mayat Putri Sofia. Dia berusaha untuk berpikir positif. Setidaknya kali ini Putri Sofia tidak akan mengoceh atau meminta permintaan-permintaan yang membuatnya kewalahan. Tapi bagaimana jika Putri Sofia tetap melakukannya walaupun sudah tidak bernyawa? Singkat cerita, pesawat Pim pun lepas landas menuju negara kelahiran Putri Sofia. Permintaan dari kerajaan memang mayat Putri Sofia ini harus ditempatkan di kabin, layaknya manusia yang masih hidup. Dia duduk di kursi depan, namun dalam keadaan semuanya itu ditutup oleh kain, seperti ini, kayak kain kafan gitu. Sementara Pim menunggu di tempatnya digali. Semua berjalan baik-baik saja hingga pesawat mengalami turbulensi. Kebetulan saat itu kan cuacanya lagi nggak bagus dan mungkin akan mengalami turbulensi yang parah. Pim ngeliat dari kursinya, mayatnya Putri Sofia itu kayak juga ikut tergoncang kesana kemari.
ke kiri, ke kanan, hingga akhirnya jatuh dan terseret. Terseret kemana? Terseret ke arahnya Pim. Pim ngelihat itu takut banget dong. Mayatnya Putri Sophia datang mendekati dia. Dia berusaha untuk melepaskan sabuk pengaman dia dan untungnya berhasil. Cuma di sana mayatnya Putri Sophia tuh berada persis di depannya dengan kondisi rambutnya tuh udah keluar. Ya mungkin efek getaran tadi ya. Dan mau tidak mau Pim berusaha untuk merapikan rambutnya. Dia memasukkan perlahan rambutnya Putri Sophia yang panjang itu hingga pada akhirnya mayat Putri Sophia gerak-gerak sendiri. Ini bikin Pim ketakutan banget dong. Dia langsung nelfon ke bagian kokpit, ke kaptennya. Tapi pas ditelepon mayat Putri Sophia tuh udah biasa lagi, nggak gerak-gerak. Tapi memang tetap rambutnya tuh masih agak di luar gitu. Akhirnya dia tutup teleponnya karena juga dia takut ganggu kapten pesawatnya kan. Pim akhirnya merapikan lagi mayat Putri Sophia dan menyeret mayat tersebut kembali ke kursinya. Nah kali ini dia mengikatkan tali di mayat Putri Sophia biar kalau ada turbulensi nggak jatuh-jatuh lagi. Pim pun akhirnya kembali ke kursinya di belakang. Dia melihat perjalanan menuju negara Putri Sophia ini tuh masih sekitar 6 jam lagi. Pim berusaha untuk tidur namun dia sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Pandangannya tuh selalu tertuju pada mayat Putri Sophia. Lama-kelamaan dia capek ya sama pikirannya sendiri. Sampai pada akhirnya dia haus mau ambil minum. Dan dari ekor matanya, Pim ngerasa ada yang jalan-jalan di kabin. Padahal dia tahu kan yang cuma ada di kabin itu ya mayat Putri Sophia doang. Ya berarti kalau gitu apa mayat Putri Sophia jalan-jalan? Ih sumpah, itu apa di belakang lu ada yang jalan-jalan? Pim takut banget tapi ya harus cek itu tuh apaan. Dan saat dia perlahan menuju kabin, dia menemukan sesuatu yang sangat membuatnya bergidik. Beneran dong, mayat Putri Sophia nggak ada di kursi. Kursi itu tuh kosong, nggak ada penghuninya. Padahal kan tadi dia udah ikat ya pakai tali, tapi sekarang malah hilang. Di sini Pim sangat ketakutan. Dia langsung ke tempatnya untuk menelpon kapten. Dia langsung bilang tuh kalau mayatnya Putri Sophia tuh hilang. Tapi kapten sama sekali nggak percaya dan malah bilang Pim ini ya ngeganggu terus, halu. Dibilangnya halu. Di sini Pim malah dimarahin dan sama sekali tidak digubris. Pim udah pasrah, nggak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Mana ini kan di sini mayatnya juga nggak tahu di mana. Tiba-tiba dia dengar suara orang batuk. Dan yang bikin merinding adalah ini batuk yang sama saat kemarin Putri Sophia keracunan udang. Pim terus mendengar suara batuk itu, dia menghampiri sumber suara dan ternyata berasal dari toilet. Pas perlahan menuju toilet, Pim ngelihat ada bungkusan warna putih dan kalian tahu itu apa? Itu adalah kain putih yang membungkus Putri Sophia. Apakah ini berarti mayat Putri Sophia udah keluar dari kain kafannya dan berjalan-jalan di area kabin untuk mencari Pim? Di sini Pim udah takut banget, tapi dia malah terus mencari keberadaan sumber suara batuk tadi dan pas ke toilet ternyata tidak ada apa-apa. Tapi emang sih wastafelnya tuh nyala, dari kerannya tuh air ngalir gitu. Pim langsung matiin kerannya. Tiba-tiba turbulensi lagi dan Pim terbanting lagi ke sana kemari. Hingga pada akhirnya dia terkunci di dalam toilet dalam kondisi lampunya yang mati. Yang bikin Pim takut adalah bukan karena kekunci, tapi dia ngedenger lagi suara batuk-batuk Putri Sophia. Dia denger jelas kalau suara batuk Putri Sophia itu ada di belakangnya. Dan ternyata emang ada guys. Mukanya tuh merah sama kayak waktu dia sebelum mati. Matanya juga makin kelihatan berdarah dan dari mulutnya mengeluarkan busa yang sangat banyak. Hingga akhirnya Pim berhasil keluar dari toilet. Di sini Pim udah ketakutan banget, apalagi saat dia berlari menjauh ada sebuah troli yang hampir menimpanya. Untung nggak sampai membuatnya celaka ya, tapi kayak cuma bikin berdarah aja di kepalanya. Tapi bagaimanapun itu celaka gitu, udah membahayakan. Akhirnya Pim bawa kapak emergency, gak peduli gimana kondisinya, yang penting dia pengen turun dari pesawat itu, atau setidaknya dia ingin bersama kapten, gak mau sendirian. Dia gedor-gedor tuh pintu kokpit supaya kapten membolehkannya masuk. Dia memohon pada kapten supaya bisa percaya padanya. Pim ini sampai mau pecahin kaca pesawat pakai kapak itu supaya dia bisa dipercaya sama kaptennya. Nah di sini kaptennya udah jengah banget, udah jengkel. Akhirnya dia keluar dari kokpit dan anehnya dari pandangan si kapten, mayat Putri Sophia tuh masih ada di kursi, masih ada di tempat yang semula. Kapten nih ya ngelihat semuanya tuh baik-baik aja dan malah Pim yang emang kayak orang halu. Di sini Pim terus memohon-mohon untuk bisa diturunkan dari pesawat itu, yang mana ya itu tidak mungkin. Sampai pada akhirnya kapten malah ngiket Pim tepat di depan mayat Putri Sophia. Pim diikat memohon ampunan supaya kaptennya itu bisa melepaskan dia, tapi ya si kapten lebih mementingkan penerbangan ini dan tetap membiarkan Pim tetap di kursi di depan mayat Putri Sophia.
Kapten masuk kembali ke kokpit, sementara Pim harus menahan rasa takut karena dihadapkan dengan mayat Putri Sophia. Hingga akhirnya dia melihat mayatnya itu kembali bergerak-gerak lagi, seolah dia mau keluar dari kain kafannya. Pim menutup mata, tak sanggup melihatnya, hingga pada akhirnya dia membuka mata dan mendapati sudah tidak ada mayat dari Putri Sophia di depannya. Dia kebingungan, namun pada akhirnya Putri Sophia menampakkan diri tepat di hadapan Pim. Pim berteriak penuh teror, dan penerbangan tetap dilanjutkan. Keesokan harinya pesawat itu sudah landing. Pihak kerajaan langsung memasuki kabin untuk membawa mayat Putri Sophia. Namun mereka dikagetkan karena di bawah kaki mayat Putri Sophia ada mayat Pim. Dan yang lebih merinding adalah Pim ini meninggal dalam kondisi posisinya tuh seperti berlutut memohon pengampunan dari Putri Sophia. Dan jika kalian ingat tadi di awal, Putri Sophia kan pernah cerita bahwa hukuman untuk pelakor setelah dia dilempari batu, ditelanjangi, dia harus berlutut di kaki sang istri sah untuk memohon pengampunan. Ini jelas sudah mengonfirmasi bahwa Pim ini memang selingkuh dengan Pangeran Albert, suami dari Putri Sophia. Oke guys, itu dia alur film dari The Last Flight. Seru banget ya. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa klik iklan case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.